tidak lagi dapat mengetahui perkembangan pengelolaan asetnya secara langsung. Praktik kepailitan juga menunjukkan bahwa kurangnya transportasi bisa menimbulkan berbagai persoalan, seperti penjualan aset di bawah harga pasar atau proses pemberesan yang tidak efisien. Oleh karena itu, isu minimnya keterbukaan dalam penjualan aset pailit merupakan permasalahan penting yang tidak hanya menyangkut kekurangan aturan, tapi juga berpengaruh pada perlindungan hak debitur dan kualitas pengelola kreditur. Apa sih rumusan masalahnya? Pertama, bagaimana aturan penjualan aset debitur pailit dalam Undang-Undang KPKPU? Dan yang kedua, apa dampak kurangnya transparansi penjualan aset bagi debitur? Pembahasan masalahnya apa sih? Yang pertama, aturan penjualan aset debitur pailit dalam Undang-Undang KPKPU. Dalam aturan kepailitan menurut Undang-Undang KPKPU, begitu pengadilan memutuskan seseorang atau suatu pengusaha perusahaan pailit, otomatis semua harta milik debitur langsung masuk dalam sita umum. Artinya debitur udah nggak boleh lagi ngurus atau pegang kondisi atas harta sendiri. Baik, sekarang kita menuju pembahasan masalah. Yang pertama, aturan penjualan aset debitur pailit dalam Undang-Undang KPKPU. Dalam aturan kepailitan menurut Undang-Undang KPKPU, begitu pengadilan memutuskan seseorang atau suatu perusahaan pailit, otomatis semua harta debitur langsung masuk ke dalam sita umum. Artinya, debitur udah gak boleh lagi ngurus atau pegang kendali atas hartanya sendiri. Semua urusan soal aset pindah ke kurator, dan kurator ini kerjanya selalu diawasi oleh hakim pengawas. Nah, untuk masalah penjualan aset, Undang-Undang KPU mengatur dua cara utama. Yang pertama, dijual lelang lewat lelang, dan yang kedua, dijual di bawah tangan. Baik, sekarang kita menuju rumusan masalah yang kedua. Dampak kurangnya transparansi penjualan aset bagi debitur. Karena debitur nggak dapat informasi yang jelas dan lengkap tentang pengumuman tentang penjualan asetnya, muncul beberapa akibat yang cukup merugikan. Dampaknya bisa dirasain langsung selama proses pailit maupun setelah prosesnya selesai. Seperti itu. Sekarang yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari kasus ini yaitu dari pembahasan soal penjualan aset dalam kepailitan bisa disimpulkan kalau aturan yang ada sekarang di Undang-Undang KPKPU memang sudah mengatur proses penjualan aset lewat kurator. Tapi belum sepenuhnya bikin debitur merasa aman dan transparan. Masalah utamanya adalah kurangnya pemberitahuan langsung dan minimnya keterlibatan debitur. Jadi debitur sering nggak tahu asetnya dijual dengan cara apa, harganya berapa, dan apakah prosesnya sudah benar atau belum. Nah, karena itu muncul ketidakjelasan, rasa kerugian, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan kalau sistem kepailitan masih butuh perbaikan dalam hal transparansi mekanisme penguasaan pelindungan hak debitur supaya proses penjualan aset benar-benar adil buat semua pihak, baik kreditur maupun debiturnya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.